Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Asmita Ramadhani dari kelas BC93 dengan NIM 200407511030. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, tepatnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya ingin memperagakan bagaimana simulasi mengajar atau bagaimana cara dan tindakan yang kita lakukan pada saat mengajar siswa sekolah dasar. Berikut contoh simulasi mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah semua jaki sarapan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Utamakan selalu sarapan sebelum memulai pembelajaran ya, karena dengan sarapan itu bisa menambah stamina kalian ketika melakukan proses pembelajaran. Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa, Bu. Oke, karena kita melakukan pembelajarannya secara offline, jadi Bu harap kalian selalu stay di depan kamera dan tidak mematikan kamera, dan jangan lupa untuk menyediakan alat tulis menulis. Siapa ketua kelas? Bayu, Bu. Saya, Bu. Bagaimana absensinya? Hadir semua aja teman tak? Saya hitung dulu, Bu. Oh iya. Ya, Bu, hadir semua aja, Bu. Alhamdulillah. Alangkah lebih baiknya mungkin kalau Bayu ketua kelas memimpin temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Baik. Silakan dipimpin temannya untuk berdoa, Bayu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut ke pertemuan pada hari ini yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambah berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Nah, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama makanan, olahraga, istirahat yang cukup, dan faktor keturunan. Ada yang bisa sebutkan kembali keempat faktor yang Ibu sebutkan tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Ainun. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, olahraga, istirahat yang cukup, dan faktor keturunan. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Nah, faktor yang pertama adalah makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi.
Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna? Coba di next PowerPoint-nya. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan pokoknya itu misal nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Lauk pauknya misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayurnya itu berupa kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahannya misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan selanjutnya ada susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis. Ada protein hewani dan nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Andi Nurul Halisa Ahmad, bisakah Anda menyebutkan 2 jenis protein nabati? Andi Nurul Halisa. Ya, ikan dan telur, Bu. ya, terima kasih. Next. Faktor selanjutnya adalah olahraga. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Ketika kalian membaca teks ini, pasti Anda memiliki gambaran bagaimana gerakan orang yang sedang mendorong meja. Nah, di sini Ibu harap anak-anakku sekalian nanti bisa melakukan gerakan ini secara mandiri di rumah ya. Next. Ya. Faktor selanjutnya adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan. Jadi, kalian jangan heran apabila anak-anakku sekalian melihat temannya ada yang lebih pendek, walaupun kalian seumuran, karena itu merupakan faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetik seseorang individu. Contohnya, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis. Nah, mungkin ini saja materi yang sempat Ibu bahas. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum dan kurang dipahami, silahkan bertanya di grup WA kelas atau bisa chat langsung kepada Ibu. Selain itu, next, Ibu memberikan penugasan, yaitu tugas harian, berupa carilah makanan sehat apa yang ada di rumah kamu, di rumah anak-anakku sekalian. Terus tulislah di buku, tulis di buku harian kalian atau buku tugas kalian dengan menggunakan kosakata yang baik dan benar. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Faiza asamta wa tawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.